Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua di Kabupaten Cirebon, kembali kita ke video tutorial Siska Bos. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara login, ganti password, dan input TPS. Oke, waktu kita di sini menunjukkan pada layar monitor pukul 2 dini hari, setengah 3 ya. Pada saat ini mungkin rekan-rekan semua yang ada di rumah masing-masing sudah menikmati santap sahurnya masing-masing. Semoga saya bisa mengejar untuk santap sahur di rumah jam 3 nanti. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara input pendapatan pada laman Siska Bos. Di sini saya meminjam akun dari salah satu sekolah yang kebetulan datanya sudah saya restore dulu, saya hapus. Jadi datanya masih kosong. Bukan berarti tidak mengerjakan ya, karena di sini juga saya dalam buat tutorial menggunakan server lokal. Jadi apa yang saya ubah, saya edit, saya tambah tidak berpengaruh pada server online-nya. Oke, saya coba masuk ke menggunakan akun yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya klik tombol masuk. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan menu-menu yang lain. Saya akan menjelaskan menu yang akan kita pelajari sekarang, yaitu input pendapatan. Input pendapatan di sini silakan Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Di sini ada menu transaksi di sebelah kiri. Kita klik menu transaksi, maka akan muncul submenu lainnya yang ada di bawahnya. Di sini ada input pendapatan, input belanja, input mutasi kas. Oke, sebenarnya ada lagi yaitu input saldo awal. Namun di sini untuk input saldo awal sekolah tidak perlu melakukan input saldo awal karena saldo awal tahun sudah saya input otomatis, sehingga sekolah tidak usah menginput lagi saldo awal. Jadi saldo awalnya sudah ditetapkan berdasarkan saldo akhir tahun sebelumnya. Jadi saldo awalnya tidak dapat kita ubah. Jadi hanya admin yang dapat mengubahnya untuk melindungi konsistensi data. Nah, di sini kita lihat ada jenis-jenis transaksi. Sengaja saya membagi jenis-jenis transaksi ke dalam. Yang pertama itu saldo awal, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pendapatan. Ya, pendapatan itu adalah yang termasuk kriteria pendapatan adalah dana atau uang yang masuk dari pihak ketiga. Misalkan kita menerima transferan, nah, atau kita menerima pindah buku dari bank, entah itu dari mana sumber dananya. Nah, itu adalah masuk ke dalam kategori pendapatan. Namun misalkan ada uang masuk ke bank atau ke tunai yang bukan dari pihak ketiga, misalkan kita masih punya saldo di tunai. Nah, saldo tersebut misalkan terlalu besar, ada 15 juta. Kemudian saldo itu kita amankan dari tunai, kita setor, kita tabung ke rekening bank. Nah, itu disebut sebagai perpindahan kas. Nah, kita di sini disebut mutasi kas, yaitu kasnya berpindah dari tunai ke bank. Kemudian biasanya kita menerima transfer. Nah, kita ingin menggunakan atau membelanjakan dana tersebut. Kemudian kita mengambil dana tersebut dari bank, kita ambil, ya, keluar dari bank. Nah, setelah keluar dari bank, kita masukkan ke kas tunai. Jadi nanti di situ ada dua pencatatan. Yang pertama mencatat dana tersebut keluar dari bank, kemudian yang kedua mencatat dana tersebut masuk ke tunai. Nah, itu adalah perpindahan kas dari bank ke tunai. Di sini disebut juga mutasi kas ya. Jadi setiap perpindahan
dana atau uang itu harus ada dua pencatatan, dari mana keluarnya, kemudian kemana masuknya. Oke, saya harap di sini Bapak Ibu rekan-rekan semua jelas. Walaupun di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginput mutasi kas, tapi ini untuk membedakan antara mutasi kas dengan pendapatan dan juga belanja, karena pada prakteknya saya lihat masih banyak salah paham atau salah persepsi mengenai mutasi kas dengan belanja dan pendapatan. Jadi banyak pendapatan atau belanja yang diinput pada input mutasi kas. Nah, jadi saya sampaikan mohon maaf. Ya, yang betul adalah mutasi kas itu adalah perpindahan kas. Jadi untuk terima jasa bunga atau bayar biaya ADM itu bukan mutasi kas, tetapi untuk jasa bunga itu masuk ke pendapatan. Membayar biaya ADM atau pajak atas bunga itu adalah masuk ke dalam kategori belanja, karena kita mengeluarkan uang dari dana yang kita miliki. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginput pendapatan. Ya. Jadi di sini yang diharapkan dari tutorial ini adalah Bapak Ibu rekan-rekan semua dapat melakukan input manual, ya, input manual, sehingga nanti jika ada ketidakharmonisan data nanti bisa ditelusuri di mana letak kesalahannya begitu. Oke, langsung kita ke input pendapatan. Kita klik menu input pendapatan. Oke. Kemudian di sini ada menu filter. Jadi kita ingin menampilkan data sesuai dengan pilihan yang ada. Misalkan kita ingin melihat data tahun 2017, kemudian periodenya, ya, bisa per bulan, bisa juga triwulan. Misalkan di sini mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret. Kemudian sumber dananya, ya, kita sini Siska ini digunakan untuk sumber dana BOS, maka kita pilih pilihan BOS pusat. Kecamatannya, ya, nanti akan muncul sesuai dengan kecamatan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pilih sekolahnya juga akan muncul sesuai dengan akun kita. Di sini contoh adalah milik SDN 1 Kendal. Oke, kita klik. Oke. Nah, di sini walaupun kita belum mengisi data, tapi di sini sudah muncul data, yaitu di sini terima transfer dana BOS. Di sini adalah pendapatan dana BOS triwulan ke-1 yang masuk melalui transfer di rekening bank kita. Nah, ini adalah data yang sudah diinputkan secara otomatis oleh admin dari Siska ini. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak usah menginput penerimaan transfer di bank karena sudah diinputkan secara otomatis. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan angka di buku bank, ya, karena pada pengalaman yang sudah itu banyak kesalahan, entah itu salah baca antara 5 dengan 0 dan lain sebagainya. Sedangkan data yang admin import di sini datanya adalah berasal dari email yang diterima dari pihak bank gitu. Jadi insya Allah datanya ini adalah data yang valid. Jika Bapak Ibu merasa ada yang tidak cocok dengan datanya, silakan konfirmasikan ke tim manajemen BOS di Kabupaten Cirebon. Oke, di sini makanya tidak ada tombol edit yang nyala, ya, baik itu hapus atau edit, dia tidak nyala. Jadi data ini tidak bisa dihapus oleh sekolah ataupun pihak UPT. Ya, ini hanya dapat dihapus oleh pihak admin dari Siska ini. Nah, silakan nanti di sini untuk sumber dana, ya, sumber dana di sini untuk BOS tidak ada yang masuk selain dana BOS pusat, karena kita di sini digunakan untuk sumber dana BOS pusat. Walaupun nanti dalam prakteknya mungkin di rekening sekolah Bapak Ibu ada masuk dari sumber dana lain, misalkan BOS daerah, tapi karena
di sini fokusnya kita untuk sumber dana BOS, maka sumber dana BOS ini penerimaannya hanya satu, ya sudah diinput otomatis. Selain ini tidak usah diinput oleh kita. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita hanya menginput pendapatan dari jasa bunga, atau pada rekening keuangan daerah itu disebutnya jasa giro pemegang kas. Nah, silakan kita filternya untuk sumber dana kita ganti sumber dananya menjadi jasa giro pemegang kas. Nah, di sini masih kosong, belum ada yang diinput. Nah, silakan Bapak Ibu semua persiapkan buku rekening banknya ya untuk mencatat atau menginput datanya. Nah, bagaimana cara menginputnya? Di sini ada klik tombol tambah. Lalu akan muncul ya form isian. Nah, oke, karena Siska ini digunakan di Kabupaten Cirebon, dan di Kabupaten Cirebon untuk pos pusat tahun 2017 ini menggunakan bank BJB. Nah, di dalam bank BJB itu untuk bunga, kalau nggak salah kodenya 920 ya, dan lihatnya ada di kolom kredit ya. Di kolom kredit ini adalah bunga atau jasa giro pemegang kas. Oke, nanti silakan kita mencatat seluruh transaksi yang memiliki kode 920 yang angkanya ada di kolom kredit. Sebagaimana kita ketahui ya, dana yang masuk sebagai milik kita itu adalah tercantum di kolom kredit, dan dana yang keluar dari rekening kita adanya di kolom debit. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu semua melihat ya transaksi yang memiliki kode 920. Oke, kita lanjut praktek. Contohnya di sini, nah, sumber dana kita pilih dulu, jasa giro pemegang kas. Jenis bukunya bank karena masuknya di bank. Kemudian tanggalnya, misalkan di sini tanggal Januari tanggal 24 misalkan. Nomor bukunya terserah, nomor bukti juga terserah. Uraian diterima jasa giro pemegang kas di BJB, misalkan jumlahnya 13214. Oh maaf, terlalu besar biasanya ya, 1321. Nah, jika sudah, kita klik tombol simpan. Oke, sini ada tulisan berhasil, kita close, datanya akan muncul di bawahnya. Kemudian kita tambahkan lagi, tambah, misalkan sumber dananya dulu. Jangan lupa sumber dana jasa giro pemegang kas, jenis buku bank, tanggalnya misalkan bulan Januari 24 Januari Februari 2017. Nomor BKO nya silakan terserah Bapak Ibu. Diterima jasa giro pemegang kas di BJB, misalkan simpan. Oke, kita contoh 2 dulu. Oke, nah di sini data sudah masuk. Nah, bagaimana cara mengeditnya atau mengubahnya? Misalkan ada yang salah angka nih. Nah, kita klik saja tombol yang berwarna hijau, kita klik, misalkan kita ganti 2111, atau nomor BKU nya kita ganti. Oke, tombol simpan, kita close. Coba kita lihat ya, sudah ganti nomor BKU XXX penerimaan 2111. Nah, silakan nanti kita cek jika ada perbedaan data. Kita cek satu-satu. Pertama, mulai pendapatan jasa bunga yang kita cross check dengan
antara data yang ada di Siska ini dengan yang ada di buku rekening sekolah masing-masing. Bagaimana cara menghapus? Ya, cara menghapus di sini ada tombol berwarna merah. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan semua klik tombol berwarna merah. Nah, dia akan menghapus, akan muncul pertanyaan apakah kita yakin untuk menghapus data tersebut. Jika kita yakin, kita bisa klik tombol OK. Jika kita ingin membatalkan, kita klik tombol cancel. Kita klik tombol OK, coba. Ya, dia akan terhapus datanya. Oke, Bapak Ibu semua, itu adalah tutorial pada sesi input pendapatan. Ya, semoga tutorial yang singkat ini dapat Bapak Ibu pahami sehingga dapat membantu pekerjaan masing-masing. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.